Indonesia. Nah, kali ini ketemu lagi sama saya Clara. Nah, kali ini aku ngebahas tema mengenai pola tren dalam trading forex. Nah, untuk sobat Indonesia yang masih bingung mengenai apa itu pola tren dalam trading forex, nah mari kita kumpas tuntas mengenai apa itu tentang tren di dalam trading forex. Oke, seperti Indonesia, ketemu lagi sama saya Clara. Nah, kali ini aku mau ngebahas tentang pola tren dalam trading forex. Oke, pola tren di dalam trading forex. Oke, mungkin di sini masih banyak yang belum paham tentang tren dalam trading forex itu seperti apa. Sebenarnya perlu diketahui, kita juga harus tahu dan harus paham sebenarnya arah tren itu seperti apa gitu ya. Jadi kalau untuk saat ini mungkin pola-pola dalam tren yang harus diketahui sebenarnya tidak banyak. Ada 3 macam aja. Kita langsung ke next slide aja. Oke, pola tren dalam trading forex itu ada uptrend, downtrend, dan sideways. Apa itu tren forex? Oke, tren forex itu adalah suatu pergerakan yang menunjukkan ke arah mana nilai tukar suatu mata uang bergerak di pasar forex. Contohnya di era sekarang lagi zaman es krim mixu. Oke, jadi es krim mixu ini kan dia bertahap ya. Jadi dulu memang dia tidak tren, sekarang udah jadi tren ya. Udah jadi banyak yang penggemarnya udah banyak nih. Nah, itu secara bertahap dia akan naik karena permintaannya banyak ya. Sama halnya seperti tren forex ini atau nilai mata uang ini. Jadi semakin banyak peminatnya untuk dia mengambil contoh seperti misalnya dia mau uptrend, berarti banyak permintaannya. Jadi dia akan bertahap untuk naiknya, tidak langsung up, tapi dia ada posisi di mana dia harus down, up, down. Biasanya sering disebut dengan low, high, high, lower, kayak gitu-gitu ya. Jadi itu adalah suatu step atau kegiatan yang forex itu secara bertahap. Oke, ketika satu mata uang digemari, maka grafik tren akan bergerak zigzag naik bertahap. Sedangkan ketika suatu mata uang jatuh nilainya, maka grafik tren akan bergerak zigzag menurun. Nah, tadi saya katakan ada low, lower high, lower low, kayak gitu ya. Pokoknya ada macam-macam jenis-jenis yang sering biasa dikatakan oleh sobat trader juga kalau misalnya sudah mengetahui tentang tren forex. Apa gunanya mengetahui tren? Biasanya orang-orang mengatakan tren forex itu seperti don't follow fight the trend atau just follow the trend. Dan biasa sering dijelaskan sebagai trend is friend. Kenapa kita bilang trend is friend? Karena terkadang misalnya kita punya analisa naik gitu ya, dan terjadi misalnya nanti ada news. Biasanya news ini yang kayak mengubah arah pola tren itu. Kenapa saya bilang bisa mengubah arah pola tren tersebut? Karena terjadinya pembalikan arah itu karena tadi saya katakan newsnya itu tertentu seperti CPI, lalu ada NFP, lalu ada FOMC gitu ya. Itu biasanya bisa menjadikan pembalikan arah. Asalnya tadi yang naik, kita analisa naik, terus turun karena kita punya posisi buy atau kita punya posisi di atas, jadi kita nggak follow trennya. Sebenarnya dalam artian di sini ketika memang kita tahu itu trennya sudah mulai turun, kita harus follow aja trennya karena trend is friend. Jadi kalau misalnya kita nggak sejalan dengan trennya, nanti yang ada tradingan kita atau akun kita jadi berantakan. Klasifikasi tren. Tren yang baik adalah tren yang bersifat jangka panjang yang dapat diamati rentang waktu lama pada aplikasi trading seperti H4, D1, dan weekly. Nah, jadi gini, saya kalau menganalisa itu selalu menggunakan time frame H4 atau di 4 jam sekali. Kenapa saya menggunakan time frame H4 atau daily atau weekly? Jadi ini adalah suatu kegiatan atau suatu trading plan yang baik supaya teman-teman semua di sini juga bisa ngambil posisi dalam waktu jangka yang panjang. Kalau misalnya ngambil eksekusi atau
trading di time frame kecil seperti M30 atau M15 itu nggak jadi masalah, tapi jangan salah karena tren di situ kita nggak bisa ngebaca secepat itu. Jadi kalau misalnya mau lebih valid lagi kita bisa buka di daily atau di weekly untuk arah tren ini sebenarnya mau menuju kemana. Nanti kita aplikasikan ke TradingView seperti biasa ya. Oke, uptrend. Apa itu uptrend? Biasanya banyak yang mengatakan, masih banyak yang belum tahu tentang uptrend. Uptrend itu adalah suatu kondisi ketika harga market cenderung mengalami kenaikan dari waktu ke waktu hingga dilihat berdasarkan garis lurus yang ditarik dari titik terendahnya. Merujuk pada istilah yaitu uptrend atau cenderung naik, bukan berarti harga naik, bukan berarti market terus naik 100%. Ya, jangan salah persepsi. Jadi jangan salah. Jadi ketika tahu kita lagi uptrend, kita langsung buy yang banyak, kita beli barang-barang kita beli emas kita beli mata uang kita yang banyak. No, nggak kayak gitu konsepnya. Tapi kita ngambil step by stepnya. Jadi ketika memang ini memang keadaan lagi uptrend, pasti biasanya ada istilah katanya koreksi. Ya, koreksian itu berarti tandanya dia turun, turun, naik, turun, naik, turun, naik seperti keadaan market. Kalau misalnya kita perhatikan di pasarnya langsung ya. Nah, seperti ini pola-pola uptrend. Jadi kita biasanya menggaris luruskan aja pakai yang namanya trend line. Nah, trend line ini dipergunakan satu garis lurus dari bawah. Dari bawah kita tarik ke atas, satukan jadi tidak keluar dari arah trend line ini. Lalu ada di atas juga tidak merubah pola trennya. Jadi semasi kita pakai trend line ini ternyata trend line ini menegak atau lurus ke atas. Jadi inilah yang dikatakan uptrend karena dia punya beberapa apa namanya satu garis lurus yang menunjukkan bahwa ini terjadinya kenaikan. Begitu. Next, ada yang namanya downtrend. Downtrend itu suatu pola pergerakan harga market pasar yang terus-menerus mengalami penurunan dalam kurun waktu yang lama. Jadi tadi ini, jadi uptrend itu, downtrend ini kebalikan dari uptrend. Jadi semakin banyak, sama seperti contohnya yang sering kita sampaikan adalah supply and demand. Ya, jadi terjadinya downtrend kenapa? Ya berarti ada yang namanya supply-nya terlalu peningkatan dari supply-nya besar atau dari demand-nya juga besar gitu ya. Jadi itu tergantung dari keadaan market pada saat itu. Jadi downtrend ini terjadi bertahap juga sama seperti yang kita sampaikan, yang tadi saya sampaikan mengenai berapa lama dia uptrend, berapa lama dia downtrend itu tergantung dari berapa banyak permintaan dan berapa banyak penawaran. Seperti itu. Next, pola downtrend. Oke, pola downtrend dia sudah terlihat jelas ya dari titik garisnya itu trennya, garis line-nya itu sudah jelas ya. Dia tegak lurus, tapi dia ke bawah tegak lurusnya nggak ke atas. Tadi ya kalau yang uptrend dia tegak lurusnya ke atas, seperti itu. Next, sideways. Sideways itu adalah kondisi pasar yang datar. Nah, sideways ini biasanya kalau misalnya sobat trader tuh pasti suka yang namanya banyak yang sering ngambil posisi di keadaan sideways karena harganya hanya bergerak pada di area support dan resisten. Kemarin kan saya menyampaikan ke kalian juga ada area-area support dan resisten. Nah, area-area ini biasanya dipergunakan untuk mengambil peluang kita untuk beli dan jual karena harganya bolak-balik ke situ aja. Seperti itu ya. Cara sederhana untuk memprediksi arah tren. Tentukan, dan saya bilang ditentukan time frame terlebih dahulu. Lalu bandingkan titik-titik harga tertinggi dan terendahnya selama periode tertentu. Jadi misalnya tadi time frame-nya kita menggunakan time frame H4, lalu kita titik-titiknya itu kita tandain dulu. Dia dari titiknya itu teman-teman mau tandain dari bawah. Kalau misalnya titiknya kita pakai trendline dia menuju ke atas, berarti dia uptrend. Tapi kalau dia titiknya dari atas ke bawah, secara garis lurus berarti dia downtrend. It's simple. Maaf. Oke. Pola sideways-nya menunjukkan bahwa pihak seller versus buyer.
Pada kondisi ini, arah tren sulit untuk diketahui karena harganya hanya bergerak naik turun aja tanpa arah yang jelas. Nah, ini naik turun. Tapi kebanyakan kalau misalnya kalian semua pada suka trading scalping, kebanyakan orang yang scalper suka mengambil di pola-pola sideways. Gitu, terima kasih. Nah, tapi sampai di sini saya mau menyampaikan mengenai, saya mau mengaplikasikan langsung tentang langsung ke apa namanya trading view ya tadi ya. Sebentar, saya buka dulu trading view di sini. Oke, ini saya share screen dulu. Trading view. Oke, ini saya belum ngapa-ngapain ya. Nanti supaya kita tahu nih pola trennya kemana. Oke, ini harga lagi naik ya, SAW USD. Oke, nah seperti ini kita bisa lihat. Kita pakai H4, tren. Kalau trennya kayak gini kan gerak garis lurus ya. Nah, ini berarti dia up trend. Berarti harga sedang naik. Ini harga sedang naik. Ini namanya uptrend. Oke. Sini uptrend. Nah, ini adalah pola uptrend. Kalau misalnya downtrend seperti apa contohnya? Nah, downtrend ya seperti ini, nanti kita lihat di sini. Oke, ini juga kita bisa lihat di sini downtrend. Downtrend, ini downtrend. Dari sini ke bawah. Ini garis lurus. Seperti ini. Ini kita keluarin dulu. Nah, ini downtrend. Ya, menuju ke bawah dia turun. Uptrend. Naik. Secara garis lurus ya. Ini rapikan uptrend. Nah, ini downtrend seperti ini. Downtrend seperti ini. Keadaan sideways, gimana keadaan sideways? Keadaan sideways, ini kita jelas juga ada di sini. Ini sideways. Tuh, harga market hanya bolak-balik di area tersebut. Ya, hanya pembolak-balik area tersebut. Oke, sudah jelas ya. Ada downtrend, uptrend, dan sideways. Nah, untuk cara pengaplikasian seperti ini memang nggak terlalu sulit ya, karena kita bisa lihat aja dari sini juga bisa ketahuan yang mana downtrend, yang mana uptrend. Ini uptrend, ini downtrend. Jadi seperti ini uptrend, naik ini up. Ini downtrend kemarin karena hasil NFP kemarin jadilah downtrend seperti ini, kan? Lalu kita lihat lagi ke sini lagi, coba kita tarik lagi yang mana downtrend. Ini downtrend. Ini downtrend, ini uptrend, seperti ini uptrend, seperti itu. Gitu ya. Sudah paham ya mengenai uptrend dan downtrend dan sideways. Oke, mungkin untuk analisa hari ini segitu aja. Dan untuk daily materi yang saya sampaikan mengenai pola-pola tren, semoga bisa dapat dipahami. Ya, cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak. Sebentar, coba kita share dulu. Tadi agak sedikit macet ya. Jadi, ini saya ulangi lagi. Di sini ada uptrend, ada downtrend, ada sideways. Jadi, perhatikan candle-candle seperti ini. Ingat, trend is friend. Terus di sini biar sobat trader ingat. Trend is friend. Jadi, jangan ambil arah yang salah. Kalau udah tahu trend is friend, jangan tahu ini harga market naik, tahu harga market turun, jangan tahu nih harga market turun, udahlah saya punya posisi buy terus akhirnya turun. Sama kayak di sini saya punya posisi sell,
terus saya ngambil sell, udah tahu di harga market naik, ya kan? Nah, perhatikan, jadi jangan sampai sembarangan untuk mengambil salah langkah. Oke, mungkin segitu aja untuk analisa saya hari ini. Terima kasih banyak. Semoga bisa bermanfaat dan daily materi saya cukupkan sampai di sini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Salam profit dan selamat sore. Oke Sobat Indonesia, terima kasih udah mengikuti daily materi hari ini yang mengenai pola tren dalam trading forex. Semoga apa yang bisa saya sampaikan ini bisa bermanfaat, dan ingat, trend is friend, jangan sampai lawan arah, ikuti arah trennya. Semoga bisa profit konsisten dan pastinya ilmunya bisa bertambah lagi. Terima kasih, selamat sore.